Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Imam Himawan, dosen pengampu mata kuliah pemrograman visual, serta rekan-rekan sekalian nih. Kami dari kelompok 1, kelas R6W akan mendemonstrasikan hasil proyek akhir, yaitu aplikasi yang berjudul pengembangan sistem manajemen kasir toko roti House of Bread. Perkenalkan, kelompok kami terdiri dari 6 anggota, dan saya sendiri yaitu Glady Juniarta Simanjuntak dengan NPM 2023-4350-1776. Dan saya Sultan Frederick Putra, NPM 2023-4350-1725. Dan saya Nazwa Ali Hermawan dengan NPM 2023-4350-1746. Kemudian saya sendiri, Farhan Haikal Prasetya dengan NPM 2023-4350-1716. Dan saya Hanif Alobedani dengan NPM 2023-4350-1728. Saya Muhammad Ajis Fadilah dengan NPM 2023-4350-1714. Baik, aplikasi yang kami kembangkan ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dengan Integrated Development Environment ID atau NetBeans sesuai dengan batas ruang lingkup yang kami rancang. Sistem ini secara spesifik difokuskan pada optimalisasi alur perjualan, pencatatan transaksi langsung di Fondex, serta evaluasi kasir tanpa mencakup manajemen inventaris, bahan baku, ataupun supplier. Sebelum mendemonstrasikan fitur aplikasinya, rekan saya Sultan akan memaparkan terlebih dahulu rancangan database yang kami gunakan. Terima kasih, Lady. Sekarang saya, Sultan, akan menjelaskan arsitektur basis data yang kami gunakan. Database kami bernama Bakery Management. Untuk mendukung operasional toko, khususnya penjualan, kami merancang 11 tabel yang terdiri dari 5 tabel data master berupa karyawan, menu, pelanggan, promo, daftar reward, dan 6 tabel transaksi berupa penjualan, detail penjualan, pesanan, detail pesanan, retur, dan penukaran reward. Setiap tabel memiliki primary key berupa ID masing-masing tabelnya. Kami memisahkan tabel transaksi menjadi tabel induk dan tabel detail, contohnya tabel penjualan dan tabel detail penjualan, untuk menormalisasi data sehingga satu struk transaksi bisa menampung banyak jenis roti sekaligus tanpa terjadi perulangan data. Sebagai contoh, mari kita buka tabel data master pelanggan. Pada tabel ini, primary key ID pelanggan dengan tipe data varchar 10, nama pelanggan, nomor telepon, dan nomor telepon tipe datanya varchar, sedangkan total poin menggunakan tipe data integer agar bisa dihitung nantinya. Lanjut ke tabel transaksi. Untuk contoh, mari kita lihat tabel pesanan. Sama seperti sebelumnya, primary key berupa ID dengan varchar lebih besar, yaitu 15. Karena ini tabel transaksi. Diperlukan foreign key untuk menarik data yang ada pada tabel data master. Pada tabel pesanan, tabel mengambil data ID pelanggan dari tabel pelanggan. Tanggal ambil dengan tipe data date untuk tanggal, dan status bertipe data enum dengan pilihan DP dan lunas. Tujuan enum adalah untuk mencegah data salah input untuk inputan yang bersifat tetap. Contoh lainnya seperti jenis kelamin. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Najwa.
Baik, terima kasih Sultan. Nah, saya di sini akan memandu bagaimana demonstrasi di dalam aplikasi. Saat pertama kali program dijalankan, pengguna akan dihadapkan pada layar login. Nah, sistem akan melakukan validasi username dan password dengan menggunakan query ke tabel karyawan. Jika data cocok, pengguna akan diarahkan ke dashboard utama. Nah, di dashboard utama ini di panel sebelah kiri terdapat beberapa menu master. Ada 5 menu master yang mengelola dan data fundamental toko. Data master pertama ada data karyawan. Nah, di sini admin akan menginput data pegawai baru, menentukan apakah dia itu berada di divisi manajemen ataupun operasional, serta menetapkan hak akses jabatannya. Berikut contohnya. Nah, di sini mengisi jabatan, lalu nomor telepon. Lalu tombol simpan. Baik. Selanjutnya ada data master kedua, yaitu data master menu produk. Di form ini tuh digunakan untuk mendaftarkan varian roti yang dijual, serta harga jualnya dan stoknya. Bisa berikut contohnya. Baik, klik simpan. Oke, ketiga data pelanggan. Nah, data pelanggan ini berfungsi untuk mencatat identitas member toko beserta total akumulasi poin mereka dari waktu ke waktu. Bisa contohnya seperti berikut. Oke, klik simpan. Oke, simpan. Ada data master keempat, yaitu data master promo, di mana manajemen dapat mendaftarkan kode promo khusus dan mengatur statusnya menjadi aktif ataupun tidak aktif, beserta besaran persentase diskonnya. Berikut contohnya. Simpan. Oke, setelah itu data master terakhir yaitu daftar reward. Nah, untuk menetapkan jenis hadiah yang bisa diklaim pelanggan berdasarkan syarat poin tertentu. Pada kelima form master ini, kami tuh menyertakan atau menyematkan fungsi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Secara menyeluruh, tombol simpan menggunakan perintah SQL insert, lalu ada edit menggunakan update, dan hapus menggunakan delete. Kami juga menambahkan simbol batal untuk membersihkan text field. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Farel. Baik, Najwa, terima kasih atas kesempatannya. Saya Farel. Selanjutnya kita akan masuk ke inti operasional dari aplikasi ini, yaitu modul kasir utama. Karena fokus utama sistem kami adalah kecepatan dan keakuratan di meja kasir, form ini didesain agar sangat intuitif. Bisa diperhatikan di sini ID transaksinya tidak perlu diketik manual. Kami menggunakan algoritma auto numbering di latar belakang yang otomatis membaca tanggal hari ini serta 3 digit di belakangnya. Misalnya TR 2026-07-07-002. Berarti transaksi kedua di hari ini. Kenapa pakai kayak gini? Karena ini sangat penting untuk mencegah human error dari kasir. Prosesnya begini.
Pertama-tama kita memasukkan ID karyawan dulu, karena ID karyawan di sini pakai KRY di depannya, KRY 001 contohnya. Cari, dia otomatis akan mencari KRY 001. Pelanggan itu CST, customer 009. Eko Prasetyo. Terus di sini kita juga bisa memasukkan promo ke dalam struknya. Misalnya promo 002, enter. Promo ditemukan, diskon 15% diterapkan. Selanjutnya di sini adalah poin utamanya. Memasukkan produk-produk yang ingin dibelanjakan. Contohnya PRD 002. Di sini otomatis keisi nama produknya, roti keju manis. Seharga 9.000, sorry. Kita masukkan 2, tambah keranjang. Lanjut PRD 005, roti kacang merah seharga 8.000. Masukkan 3. 15% diterapkan. Oke. Di sini juga bisa hapus item jika pesanan ingin dibatalkan, ganti pikiran gitu. Terus di sini ada uang bayar dan kembalian. Misalnya kita memasukkan uang bayar 50.000. Dia otomatis akan menghitung kembaliannya 14.300. Kita simpan. Akan mencetak struk, transaksi berhasil disimpan. Total belanja 35.700, uang bayar 50.000, kembalian 14.300. Kita oke. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hanif Al-Ubaidani. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Farel atas penjelasannya. Di sini saya akan mendemonstrasikan 3 form transaksi operasional lanjutan. Yang pertama adalah pre-order atau PO. Form ini digunakan ketika pelanggan memesan roti dalam jumlah besar untuk hari mendatang. Alurnya mirip dengan kasir utama. Namun bedanya di sini, pelanggan diwajibkan menentukan tanggal ambil, status pembayaran pun bisa diatur menjadi down payment atau DP, atau bisa langsung lunas. Mungkin Mas Farel bisa didemokan, di sini udah jelas ya, dari tanggal ambil, tanggal pesan, di sini ada karyawan, karena kita menggunakan karyawan KRY, dengan ID pelanggan CST customer 001, maka dia itu otomatis muncul dengan nama pelanggan Budi Santoso. Kita memasukkan ID produknya di sini 005 karena nama produk PRD, nama produknya di sini roti kacang merah otomatis akan muncul dengan harga produk yaitu 8.000 dengan jumlah kita tambah ke keranjang, maka dia otomatis keranjang pemesanan. Totalnya menjadi atau DP, kita membayar 20.000 dulu, coba simpan pesanan, maka dia berhasil disimpan dan disimpan dalam database. Oke. Kita ulangi lagi pembayaran DP-nya tadi 003. Maka di sini otomatis data ditemukan total DP sebelumnya yang dibayarkan 20.000 dengan uang pelunasan, coba dipelunasi dulu Mas Farel. 20.000 lagi. Lalu ketik simpan pesanan. Maka di sini otomatis transaksi berhasil. Nah, berhasil, pelunasan berhasil. Fitur ini kami buat khusus untuk fungsi pengawasan mutu produk. Jika pelanggan mengembalikan roti karena suatu kendala, kasir wajib menarik nomor transaksi aslinya, memilih menu yang diatur, mengisi kuantitas, dan mengetik alasan diatur, misalnya kemasan rusak atau basi. Sistem uang yang pelanggan. Baik Mas Farel, di sini bisa didemokan langsung dengan ID karyawan 002 karena kita menggunakan tabel karyawan, maka dia akan muncul Sultan Verdict. Nah, dengan nomor struk otomatis akan muncul 22002, cari pesanan, dia otomatis akan struk ditemukan di daftar tabel. Nah, maka dia otomatis di keranjang pesanan ada ID produk, nama produk, harga produk, quantity, dan juga subtotal dari produk tersebut. Dan di sini karena kita retur, kita bisa memilih opsi alasan retur atau kemasan rusak. Coba kemasan adalah 9.000, bisa disimpan retur. Di sini data retur berhasil disimpan, keluarkan uang refund. Yang ketiga bisa dilanjutkan, ya adalah tukar reward.
Ini adalah bentuk sistem akan menampilkan total poin yang dimilikinya saat ini. Pelanggan dapat memilih reward yang tersedia di tabel. Jika poin mencukupi transaksi diproses dan sistem akan menjalani fungsi SQL update untuk mengurangi saldo poin pelanggan secara otomatis. Di sini bisa didemokan ID pelanggan berapa aja Mas Farel? Customer berapa? 009, cek poin, dia memiliki poin 210 total poin keseluruhan. Nah, di sini kita memilih contohnya potongan belanja 20% Mas Farel. Nah, dia otomatis akan masuk 004 karena poin yang dibutuhkan adalah 200 dan total poin yang dimiliki oleh customer 210, maka ini cukup untuk ditukar. Coba para tukar. Nah, penukaran berhasil. Poin pelanggan otomatis berkurang secara otomatis dan total sekarang adalah 10 poin. Ini hasil demo dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya Mas Ajis. Oke, saya Ajis akan menjelaskan tahap akhir dari sistem manajemen ini, yaitu pembuatan laporan atau report. Untuk menunjang evaluasi, pihak manajemen toko kami telah merancang 5 jenis laporan menggunakan library Jasper Reports atau e-report. Kelima laporan tersebut adalah laporan kinerja karyawan untuk melihat kasir dengan transaksi terbanyak. Terus ada laporan loyalitas pelanggan untuk melacak pelanggan dengan pembelanjaan tertinggi. Terus yang ketiga ada laporan riwayat penjualan sebagai rekap omset. Terus yang keempat ada laporan rekap pre-order atau pesanan untuk memantau jadwal pengambilan pesanan. Dan yang terakhir ada laporan riwayat retur untuk evaluasi kualitas roti. Semua laporan ini bersifat dinamis. Kami menggunakan fitur parameter rentang waktu, di mana user bisa memilih di sini hari mulai tanggal hingga sampai tanggal waktunya. Di sini kita coba mencet mulai tanggalnya. Untuk memilih tanggalnya yaitu tanggal 1. Terus untuk sampai tanggalnya itu tanggal 3. Terus kita klik tombol cari. Terus data akan tersaring di layar, lengkap dengan perhitungan otomatis di bagian bawah. Habis itu lanjut untuk cetak laporan. Sistem akan menggenerate dokumen cetak PDF. Ini hasil cetaknya dengan layout yang rapi dan terstruktur dan siap diberikan kepada pemilik toko. Demikian pemaparan teknis dan demonstrasi aplikasi sistem manajemen kasir toko roti House of Bread dari kelompok kami. Harapan kami sistem ini dapat memberikan solusi konkret dalam mempercepat transaksi kasir, meminimalisir kesalahan data, dan memberikan pelaporan keuangan yang transparan. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.